Huru-hara antara Dr. Richard Lee dan dokter detektif atau doktif rupanya ikut membuat gerah Deddy Corbuzier. Menurut Deddy Corbuzier, ribut antara keduanya tidak perlu diurus oleh netizen yang budiman, terlebih Richard Lee yang dianggap kebal hukum. Hal ini disampaikan oleh Deddy Corbuzier melalui video di channel YouTube-nya. Deddy Corbuzier kemudian mengungkit kasus selama Richard Lee yang dilaporkan menyebarkan konten bohong soal perampokan klinik kecantikannya di Sumatera Barat. Kala itu, Richard Lee bahkan sampai didemo oleh warga dan mahasiswa. Ngapain ributin Dr. Richard? Ngapain kalian dan doktif ngeributin Dr. Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya Dr. Richard ini kebal hukum. Kebal hukum. Dr. Richard itu kebal hukum. Dia pernah bikin hoax. Tempat dia kerampokan, heboh, di demo sama satu kota. Pernah keurus sampai sekarang? Enggak kan? Itu apa tidak berita kebohongan? Keurus sampai sekarang? Enggak keurus. Pengacaranya udah pernah gue undang ke sini. Ya, tuduhannya sudah ada, masuk ke polisi. Mana sekarang? Mana? Kebal hukum kan? Menurut gua loh ya, gua sih nggak tahu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Deddy Corbuzier murka dengan perseteruan Dr. Richard dan Dr. Detektif. Dokter kok flexing? Perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif ini tuh sepertinya sudah sangat amburadul gitu ya guys. Sampai-sampai Deddy Corbuzier ini tuh merasa murka nih dengan perseteruan ini gitu. Deddy Corbuzier ini tuh merasa kalau perseteruan antara Dr. Richard dan Dr. Detektif ini tuh sangat merugikan profesi dokter gitu ya guys. Apalagi ini tuh melibatkan dokter-dokter di seluruh Indonesia kan. Jadi kan nama dokter ini tuh sangat tercoreng gitu. Dengan sangat murka dan gamblang gitu ya guys, Deddy Corbuzier ini juga sangat murka dengan dokter-dokter yang suka flexing gitu loh, flexing kekayaan ya di sini ya guys. Misalnya kayak pamer rumah mewah, pamer perhiasan, pamer barang-barang branded, pamer mobil dan lain-lain gitu. Menurut Deddy Corbuzier, dokter itu tidak seharusnya seperti itu gitu loh. Dokter ini tuh tugasnya untuk mengobati masyarakat gitu loh, mengabdi dengan masyarakat, bukan flexing sana sini gitu loh guys. Apalagi dokter-dokter yang suka flexing ini gitu ya guys, dinilai ini tuh sangat menipu masyarakat dengan produk jualannya, seperti overclaim, over promosi, over marketing gitu ya guys. Bahkan yang baru-baru ini gitu ya guys, stem cell yang dimana stem cell itu tuh bukan dalam kandungan skincare apapun ataupun body lotion gitu ya guys. Stem cell ini tuh hanya bisa dilakukan di rumah sakit gitulah istilahnya ya guys. Tapi kok ini dimasukin ke dalam kandungan skincare, kan otaknya di mana gitu. Kemarahan Deddy Corbuzier ini tuh bukan tanpa alasan gitu ya guys, karena menurut Deddy Corbuzier sudah banyak sekali dokter-dokter yang beneran jadi dokter gitu ya guys, yang beneran mengabdi ke masyarakat ini tuh curhat kepada Deddy Corbuzier gitu loh. Kenapa ini profesi dokter kok malah jadi kayak jelek banget nih di mata masyarakat gitu loh guys. Apalagi ditambah dengan perseteruan antara Dr. Richard dan Dr. Detektif yang tidak ada habisnya gitu. Deddy Corbuzier ini juga mengingatkan kepada masyarakat gitu ya guys, untuk tidak menjadi SDM rendah gitu loh. Dengan percaya aja nih apa kata dokter gitu loh. Kalau misalnya mau membeli sesuatu ya harus dicek dulu kandungannya itu tuh fungsinya apa. Jadi jangan kayak FOMO cuman lihat marketingnya yang ini gitu, atau marketing yang overclaim itu terus beli gitu loh. Kalian ini atau kita ini tuh disarankan oleh Deddy Corbuzier ini untuk kayak ngecek nih kandungannya itu beneran nggak sih gitu loh, dan kandungannya tuh untuk apa aja gitu loh guys, sehingga tidak terjadi kayak kita tuh bisa ditipu nih oleh oknum-oknum orang yang kayak gini gitu loh guys. Misalnya kayak kemarin ada white tomato extract lah, glutathione lah, ada stem cell lah, ada apa, itu tuh harus dicek dulu ini beneran nggak sih bisa dimasukin ke skincare, atau efeknya tuh apa gitu loh guys. Doktif, Dr. Richard, itu maksud gue juga muak dengan perdebatan dokter-dokter ini. Kayak kalian tuh sama-sama dokter gitu loh. Awalnya tuh gue sempat kayak respect karena ya udahlah, yang satu dokter ingin mengedukasi, ini tuh produknya nggak bener, tuh salah, ini tuh ini bla 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 bla. Tapi lama-lama udah nggak tentang skincare lagi, udah ke personal. Satu ngatain ini, satu ngatain ini, padahal mereka sama-sama dokter. Yang belum nonton podcastnya Om Deddy nih, lu tonton nih. Muak gak sih gitu dengan perdebatan dokter-dokter ini, nggak ada habisnya. Dan gue juga setuju dengan statementnya Om Deddy. Dokter itu mengobati pasien, mengobati orang sakit,
bukan jualan obat atau jualan apalah itu ya. Kayak selama ini tuh gue menunggu ada seorang seperti Om Deddy ngomong kayak gini nih. Akhirnya beneran Om Deddy ngomong kayak gini sesuai dengan apa yang pengen gue omongin selama ini. Kayak ngapain sih dokter-dokter ini kemana-mana gitu. Jadi urusan skincare tiba-tiba jadi ke inilah apalah sampai ke sama aja kata gue. Mereka mah semuanya sama aja udah. Di Indonesia zaman sekarang ini yang penting ngomong penuh dengan keyakinan. Dengan Sumargo, lo punya anak dari yang lain kan? Kalau salah, tuntut dong, tuntut. Nah kali ini gue bener-bener setuju banget sama kata-katanya Richard Lee yang barusan. Dan harusnya Richard Lee itu ngejalanin apa yang dia sendiri omongin. Kalau yang selama ini Doktif omongin itu nggak benar, harusnya lo udah tuntut Doktif dari lama. Secara apa yang Doktif omongin itu jelas-jelas merugikan lo. Harusnya lo itu ngikutin jejaknya Bang Densu, buktiin kalau semua apa yang dituduhin ke lo itu nggak bener. Kalau lo emang ngerasa apa yang diomongin sama Doktif selama ini itu pencemaran nama baik buat lo, harusnya lo laporin, kalau perlu penjarain. Ingat, buat ngebersihin nama itu butuh pembuktian. Memang jejak digital itu gak bisa hilang bos gitu. Mau ngakunya tidak pernah ngomong tapi ternyata pernah ngomong bos. Ya kan, jangan main-main sama netizen Indo. Memang netizen Indo itu paling ahli. Kalah deh polisi dalam mencari bukti jejak digital. Netizen Indo the best ya. Jadi masalah produk White Tomato yang dikatakan di podcastnya Densu, Dr. Richard ini mengaku dia tidak pernah berkata itu dari White Tomato Extract, tapi jejak digitalnya dari gaya marketing kotornya dia mengatakan itu White Tomato Extract. Aduh gila ya, kayaknya memang bener deh adiknya buat konten marketing kotor, tapi kakaknya lagi ngelakuin marketing kotor. Dan memang juga sudah diakui gaya marketing yang berlebihan ya, apalagi mengingat jabatan dia seorang dokter. Jadi mau gimana pun jejak digital itu tetap ada. Nah kelanjutannya minta maaf sudah di podcast Densu, tapi tetap saja proses hukum tetap berjalan dari laporan Doktif atas asal penipuan. Jadi gimana perkembangannya ya? By the way, adiknya DRL apa kabar? Marketing kotor. Seketika Anda nge-freeze. 2 jam nontonin orang blunder ya. Enakan juga makan roti blunder. Ya udah, abis ini lo atur lagi deh tuh dramanya, apa lagi? Kakak beradik, suami istri. Aduh, gue sih jujur, gue memang nggak pernah beli produknya dia. Tapi bukan itu yang mau gue komentarin sebenarnya. Gue tuh cuma nggak mau generasi yang akan datang itu akan menormalisasi hal-hal seperti ini. Dengan adanya Doktif sangat membantu banget. Ya mudah-mudahan masyarakat terbuka, generasi ke depan terbuka. Apalagi ini dilakukan oleh seorang dokter yang harusnya menjadi penyemangat dan penyelamat, ini malah sebaliknya mementingkan diri sendiri gitu loh. Gue cuma nggak mau aja menormalisasi hal ini untuk generasi yang akan datang. Kalau masalah produk, jujur aja gue nggak pernah beli produknya dia, dan memang gue nggak tertarik dari awal gitu loh. Gak tau ya kenapa ya, gue pribadi, gelagat gue pribadi gitu, gue selektif untuk beli produk. Gue nggak mau FOMO-FOMOan, sorry ya. Gue nggak bilang produk dia jelek atau apapun, karena memang gue nggak tertarik untuk membelinya gitu loh. Tapi maksud gue lebih ke attitude sebagai orang tua, sebagai profesi, sebagai manusia. Apalagi negara kita sedang menuju emas. Jadi tolong dong ya, perbaiki diri sendiri ya, perbaiki akhlak, perbaiki perbuatan, perbaiki sikap. Apalagi profesinya, mohon maaf para dokter-dokter, tolong jangan menghancurkan kepercayaan masyarakat, apalagi masyarakat banyak yang awam. Masyarakat kita sangat butuh dan perlu edukasi gitu loh. Jadi tolong ya dokter-dokter, terutama dokter yang modelan-modelan begitu, tolong jangan mementingkan diri sendiri. Kalau kalian masih mau mementingkan diri sendiri, silakan, jangan jadi dokter, jadi orang gila aja ya. Asik. Pasti udah nonton podcastnya Doktif sama Densu kan? Wah, kalau aku sih nonton ya mungkin biasa aja. Tapi yang bikin kaget komentar-komentarnya ya kan, banyak buaser, tau nggak? Kenapa sih komen sedikit dibilang baser?
Ini mungkin buzzer itu bukan dari si rambut palsu, tapi dari pihak marketingnya juga bisa. Kalau komen ya dengan akal sehatmu dipakai ya sebagai korban atau sebagai mata masyarakat ya, yang bener ya, yang punya otak yang cerdas dan sehat ya kan, pasti kamu komenannya bener. Kalau buzzer ngomongnya ya kan, terserah dia dong. Orang modalnya dikit mau dijual mahal kan terserah dia. Ada yang bilang balikin duit masyarakat, kalau udah dibeli ya rezekinya si dokter. Terus ada yang bilang itu kan haknya penjual, ya memang harus pintar dong dalam marketing. Terus kamu dipaksa beli nggak? Contoh simpel gini, kamu datang ke klinik mau suntik vitamin C ya kan, ternyata kamu cuma disuntik infus ya, yang air bening itu infus, tapi nggak ada vitamin C-nya. Kamu disuruh bayar mahal 1 juta, tapi di dalamnya nggak ada kandungan vitamin C-nya. Kalian mudah nggak sih pokok permasalahannya itu ya, bukan masalah dendam, bukan masalah apa. Aku ngerasa ditipu gitu loh. Aku sudah spend money ya, uang banyak, tapi tuh kandungannya tuh nggak ada. Mudah nggak sih kalian tuh yang ngikutin kisahnya ini?